Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Faqallahu ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Pemirsa TVMI yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali, terutama di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat ke-18, Allah menegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ayat ini menegaskan kepada kita yang menjadikan dasar dalil bagi kita kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka Allah tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah yang pertama adalah orang yang beriman. Yaitu dijelaskan siapa orang yang beriman. Allah terangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini menerangkan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah yaitu orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman? Yaitu yang pertama amanu billah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tentunya kita percaya Allah itu ada, maka kita harus meyakini Allah itu maha. Maka dijelaskan dalam ayat ini, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, Allah itu adalah ada dan Allah itu maha dalam segala halnya. Allah maha melihat, Allah maha pemberi rezeki, maka kita harus yakin Allah lah yang memberikan rezeki. Jangan sampai kita dengan cara menipu, dengan cara korupsi, padahal Allah maha melihatnya. Maka sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dilanjutkan juga harus beriman kepada Rasulnya. Umat Islam percaya Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, tapi tidak cukup hanya percaya saja, tapi kita harus mencontoh keteladanan Rasul. Nah, Rasulullah SAW menegaskan diantaranya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Maka kita umat Islam jangan sampai kita meniru tradisi-tradisi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasul menegaskan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku, kata Rasul, mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta, bahkan masuk lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Di hadis yang lain, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Nah, diantaranya tradisi-tradisi yang banyak diadopsi oleh sebagian umat Islam, terutama berkaitan dengan tradisi Yahudi. Di antaranya, kalau orang Yahudi meninggal dunia, dia harus menggunakan pakaian yang serba hitam.
Walaupun mereka melakukan demikian, termasuk di antaranya orang Yahudi juga menjalankan saum ketika raja-raja mereka meninggal dunia, maka mereka menjalankan saum. Yang dalam bahasa Ibraninya, saum itu adalah dikenal dengan nama sum. Karena bahasa Arab puasa adalah saum, bahasa Ibrani adalah sum. Nah, di situ orang Yahudi menjalankan puasa, di antaranya ketika raja-raja mereka meninggal dunia. Antara lain Raja Saul meninggal dunia, Raja Daud meninggal dunia, maka mereka menjalankan sum, tetapi wajib menggunakan pakaian yang serba hitam ini. Nah, di antaranya banyak kaum muslimin, terutama kalangan ibu-ibu, ketika tetangganya meninggal dunia, biasa pakai kerudungan putih, langsung diganti kerudungannya hitam, bajunya hitam, celananya hitam, kalau perlu pakai kacamata hitam. Nah, Nabi melarang meniru seperti itu. Maka selanjutnya orang yang beriman itu diantaranya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjuang, berjihad dengan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Baru Allah tegaskan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin termasuk orang yang beriman. Nah, selanjutnya yang layak memakmurkan masjid Allah yang kedua yaitu wa aqomas sholah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka orang yang malas sholat, malas ke masjid, rasanya tidak perlu orang tersebut dijadikan pengurus masjid. Karena jangan sampai pengurusnya banyak tapi masjidnya kosong. Sedangkan di dalam ayat ini yang kedua yang layak memakmurkan masjid Allah yaitu orang yang mendirikan sholat. Nah, sholat ini merupakan tiang agama, maka bagi kita umat Islam jangan meninggalkan sholat. Maka sholatlah kalian sebelum disolatkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga, siapa orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah? Yaitu wa'ataz zakah, orang yang senantiasa membayarkan zakat. Maka orang yang pelit, yang bakhil, yang juga tidak mau berkorban, itu tidak layak untuk dijadikan pengurus masjid. Maka orang yang pelit tadi tidak pantas kalau dia jadikan pengurus masjid, karena nanti bisa jadi zakat yang harusnya diserahkan kepada orang yang layak menerimanya malah dimakan sendiri. Yang keempat, orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah yaitu walam yahsya illallah, hanya orang-orang yang tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah. Itulah yang layak memakmurkan masjid Allah. Maka di ujung ayat ini Allah tegaskan ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Maka disinilah 4 kriteria orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid benar-benar sesuai dengan kriterianya. Yang layak memakmurkan masjid Allah ini adalah 4 tadi. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang mendirikan sholat, yang ketiga orang yang memberikan zakat, yang keempat orang yang tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Ini pengalaman kami, saudara-saudara. Di antaranya ketika kami diundang oleh salah satu masjid, ketua masjid mengatakan, Pak Ustadz, tolong ceramahnya jangan keras-keras. Akhirnya saya ceramah dengan pelan-pelan, karena tadi sudah dipesan tidak boleh keras-keras. Tetapi ibu-ibu di belakang teriak, Pak Ustadz, mohon maaf tidak kedengaran suaranya. Saya sampaikan kepada ibu ini, tadi ketua DKM menyebutkan jangan keras-keras, maka kami pelan-pelan. Makanya ibu-ibu jangan salahkan kami, karena sudah dipesankan jangan keras-keras ceramahnya, yang akhirnya kami pelan-pelan tapi ibu-ibu teriak tidak kedengaran. Makanya di sini sekali lagi orang yang demikian rasanya tidak pantas untuk menjadi pengurus masjid, karena yang layak memakmurkan masjid Allah itu hanya orang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lainnya. Mungkin takut kalau dibilang, oh ini nanti dicap ustadznya ustadz radikal atau masjid radikal. Oleh karena itu pemirsa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan Allah SWT dan mampu untuk memakmurkan masjid Allah ini. Semoga di bulan Ramadan ini mari kita jadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat,
Jadi di masjid itu tidak hanya sekedar tempat sholat, tapi masjid pertama jadikan sebagai tempat sholat, tapi juga masjid dijadikan pusat pembinaan umat. Makanya di masjid harus ada perpustakaannya, di masjid ada pembinaan remajanya, di masjid ada juga pembinaan ibu-ibu masjid talimnya, begitu juga di masjid harus ada pembinaan untuk bapak-bapaknya. Insya Allah masjid kita tidak sepi, apalagi di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan semoga kita mendapat pertolongan Allah, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu benar-benar bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan seluruh masjid insya Allah di bulan Ramadan ini, masjid-masjid kita semua akan ramai, sehingga umat Islam insya Allah dijadikan umat yang senantiasa istiqomah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Semoga kita umat Islam selalu teguh dalam pendiriannya Allah, sehingga Allah menegaskan di dalam ayat tadi supaya tetap kita istiqomah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.